Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, mari kita belajar ya, pada kesempatan pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian sebelumnya? Sehat? Ya, alhamdulillah. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang hubungan kondisi lingkungan dan sumber daya alam. Di mana pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah belajar sumber daya alam, yakni sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Masih ingat? Ya. Sumber daya yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, ya. Kemudian yang lain-lain. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui misalnya apa? Ada batu bara, ada tambang emas, ya, minyak bumi dan lain-lain. Baiklah anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas tentang hubungan kondisi lingkungan dan sumber daya alam. Di mana sumber daya alam itu, ya, itu terdapat di permukaan bumi dari seluruh Nusantara, di mana di setiap daerah itu pasti memiliki sumber daya alam. Kemudian sumber daya alam itu tergantung juga kepada kondisi lingkungan yang ada. Misalnya sumber daya alam yang ada di pegunungan itu maka berbeda dengan sumber daya alam yang ada di daerah pantai atau daerah pesisir. Nah, berdasarkan kondisi lingkungan fisik, ya, manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut sesuai dengan kondisinya masing-masing. Contoh sumber daya alam di daerah pantai itu adalah berupa apa? Ada ikan, kemudian tambang-tambang laut, ya, ada batu karang, ya, ada pasir. Nah, itu adalah merupakan sumber daya alam yang di daerah pantai. Kemudian sumber daya alam di daerah daratan rendah itu apa? Misalnya adalah perkebunan, kemudian padi, ya, jagung dan lain sebagainya. Kemudian sumber daya alam di daerah dataran tinggi atau pegunungan, ada perkebunan teh, ya kan, misalnya, kemudian sayur mayur, ya, di sana banyak. Kondisi itu tergantung dengan kondisi yang ada di lingkungan pantai, ya. Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan yaitu meliputi penangkapan ikan yang ada di laut, hewan-hewan yang ada di laut, misalnya udang, ada cumi, kerang dan lain sebagainya. Kemudian potensi air laut untuk budidaya ikan dan udang di daerah Payau, ya. Kemudian ada pembuatan garam, ada budidaya mutiara dan rumput laut. Nah, kemudian ada dalam bidang pertanian dilakukan budidaya perkebunan kelapa, itu di daerah pantai. Ya, kemudian sebagai objek wisata itu adalah juga merupakan sumber daya alam yang ada di daerah pantai. Kemudian sumber daya alam di daerah dataran rendah itu seperti sebagai lahan pertanian jenis tanaman yang cocok, antara lain ada padi, ada palawija, ada kacang-kacangan dan buah-buahan, ya. Kemudian sebagai lokasi pemukiman tentunya itu di daerah dataran rendah, tuh, ya. Kemudian ada juga sebagai pembangunan sarana dan prasarana sosial ekonomi pemerintahan, ada sekolah, ya kan, kemudian ada rumah sakit, ada gedung-gedung dan kawasan industri, tentunya itu ada di daerah dataran rendah. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya alam, ya, di daerah dataran tinggi dan daerah pegunungan, di mana kondisi, ya, iklim di dataran tinggi dan pegunungan pada umumnya sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai pertanian dan perkebunan,
terutama untuk padi, sayuran, teh, kopi, buah-buahan, serta berbagai jenis bunga-bunga juga itu baik ditanam di dataran tinggi. Kemudian ada peternakan, ya, ada sapi misalnya. Kemudian hal ini dikarenakan ketersediaan rumput dan air yang pada umumnya cukup melimpah di dataran tinggi. Kemudian sebagai tujuan wisata, karena pada umumnya daerah dataran tinggi dan daerah pegunungan mempunyai pemandangan alam yang sangat indah, panorama yang begitu indah. Misalnya ada air terjun di sana, ada agrowisata, ya kan. Kemudian biasanya villa-villa itu banyak dibangun di daerah pegunungan tinggi. Anak-anak sekalian, ya, mungkin hanya ini pada kesempatan pagi hari ini yang bisa Bapak sampaikan untuk pelajaran IPS, ya. Anak-anak silahkan catat materi IPS tersebut di buku catatan IPS kalian masing-masing, ya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.